Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalita Anggraini, NPM 19751051, dan Salma Kusuma Wardani, NPM 19751060, akan mempresentasikan mengenai How to be good exporter, tugas dari mata kuliah perdagangan internasional. Salah satu indikator kesuksesan usaha adalah mampu menjual produk usahanya ke mancanegara, yang disebut sebagai eksportir. Salah satu faktor kegiatan eksportir adalah mampu melihat peluang produk yang dibutuhkan oleh negara lain, gigih dalam berupaya dan melaksanakan proses ekspor sesuai dengan prosedur. Apa itu ekspor? Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari wilayah Republik Indonesia, baik melalui darat, perairan, udara, dan tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen. Kemudian, apa itu eksportir? Eksportir adalah orang atau instansi yang melakukan aktivitas pengiriman komoditas menuju negara lain atau ekspor. Eksportir diharuskan terdaftar secara resmi pada instansi pemerintah urusan perdagangan. Kemudian, tahapan eksportir. Langkah-langkah eksportir yaitu mempromosikan produk, mengajukan penawaran harga, membuat kontrak jual beli ekspor, dan mengirimkan produk kepada pembeli hingga menerima pembayaran. Hal-hal penting untuk menjadi eksportir. Yang pertama yaitu sikap mental. Eksportir harus cerdas dalam menangkap peluang dan sekaligus mengambil resiko. Yang kedua, mendirikan perusahaan ekspor. Syarat perusahaan ekspor Indonesia antara lain yaitu memiliki badan hukum, memiliki NPWP, SIUP, surat izin industri, izin usaha PMDN maupun PMA. Yang ketiga adalah legalitas eksportir yang mencakup persyaratan eksportir barang bebas, ekspor, dan persyaratan eksportir barang dibatasi ekspor. Yang keempat adalah persiapan produk atau barang yang akan diekspor mencakup antara lain kemasan, standar mutu, ketentuan persyaratan internasional atau ketentuan permintaan pasar luar negeri, dan kalkulasi biaya ketetapan harga jual barang serta informasi-informasi terkait produk atau barang. Yang kelima adalah perizinan ekspor melalui NetTrade, adalah pelayanan perizinan dengan sistem elektronik yang melayani pelayanan pengajuan ekspor dan impor. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Salma Kusuma Wardani. Yang keenam, menghubungi Customer Service Center atau CSC merupakan layanan satu atap untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan berbagai informasi perdagangan ekspor. Yang ketujuh, persiapan pemasaran ekspor ke mancanegara dilakukan melalui langkah-langkah antara lain. Yang pertama, mengenali negara pasar tujuan ekspor. Yang kedua, mengenali kompetitor produk di negara pasar tujuan ekspor. Yang ketiga, riset pasar atau market intelligence dan research produk atau produk research atau produk intelligence. Selanjutnya, 3 hal pokok yang perlu diketahui oleh pengekspor atau eksportir. Yang pertama, mengenal pelaku di bidang ekspor. Yang kedua, mengenal dokumen yang terkait di bidang ekspor. Yang ketiga, mengenal proses perdagangan ekspor. Persyaratan eksportir yang pertama, legalitas perusahaan seperti NIB atau nomor identitas berusaha dan NPWP. Yang kedua, sales kontrak atau kontrak dagang. Yang ketiga, commercial invoice. Yang keempat, packing list. Yang kelima, bill of loading atau BL, dan airwheel bill atau AWB. Yang keenam, pemberitahuan ekspor barang atau PEB. Yang ketujuh, sertifikat of origin atau COO dan surat keterangan asal atau SKA. Yang kedelapan, letter of credit atau LC dan non letter of credit atau non LC. Yang kesembilan, bill of exchange. Yang kesepuluh, dokumen lain. Persyaratan tata laksana eksportir. Yang pertama, pendaftaran ekspor barang atau PEB yang dilengkapi dokumen ekspor. Yang kedua, pemeriksaan barang ekspor dan penelitian dokumen. Jika barang terkena pajak ekspor, maka harus dilunasi dulu termasuk pembayaran cukai.
Yang ketiga, pembayaran pajak ekspor dilakukan di dua tempat, yaitu bank devisa atau di kantor pelayanan bea dan cukai dengan cara tunai dan dokumen tanda terima setoran. Yang terakhir, persetujuan dan pemuatan barang ekspor ke sarana pengangkutan. Selanjutnya, jenis barang yang akan diekspor dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama, barang bebas ekspor, yang artinya barang yang bebas diekspor tanpa adanya pembatasan dan pelarangan. Yang kedua, barang dibatasi ekspor. Barang yang dibatasi ekspornya, baik dari segi jumlah, jenis dengan pertimbangan antara lain, terbatasnya pasokan di pasar, dalam negeri, dan terbatasnya bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pengolahan. Contohnya rotan, kayu, dan logam mulia. Selanjutnya, barang dilarang ekspor. Suatu barang yang dilarang ekspor dengan pertimbangan dapat merusak lingkungan, mengancam keamanan nasional berdasarkan perjanjian internasional. Contohnya yaitu pasir laut, kayu bulat, biji timah, dan konsentratnya. Sekian yang dapat kami presentasikan. Mohon maaf apabila terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.